pada tahun 682 Saka, yaitu Kerajaan Kanjuruhan berdiri. A, I, U, E, O. Assalamualaikum teman-teman, kembali berjumpa dan jumpa kembali di channel kami ya, channel Amin Hattori teman-teman. Nah, saat ini teman-teman saya berada di kawasan situs Ngawonggo ya, di Tajinan, Kabupaten Malang. Dan kebetulan saat ini sebetulnya saya sudah janjian bersama seseorang atau maestro lah, ataupun seniman musik tradisional, yaitu musik rinding Malangan, di mana beliaunya sangat intens untuk nguri-nguri agar musik kuno ini, musik tradisional lawas ini bisa terus berkelanjutan. Kita juga nanti akan tanya-tanya bagaimana sejarahnya, riwayat perkembangannya di Malang seperti apa, kenapa disebut dengan musik rinding Malangan, apa kaitannya dengan kebudayaan di Malang, termasuk juga kita mencoba tahu bagaimana cara memainkan, termasuk bagaimana cara membuat musik tradisional khas berbahan dasar bambu ini teman-teman. Simak terus teman-teman videonya. Instrumen ini orang banyak menyebutnya harpa mulut atau mouth harp. Nah, secara nomenklatur itu ada sekitar 1160 penamaan. Nah, sementara Indonesia menyumbang sekitar 150 instrumen seperti ini. Setiap daerah punya penyebutan dan punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang menyebut rinding, ada yang lindring, ada yang rending, ada yang rending. Secara umum, harpa mulut atau mouth harp itu cara membunyikan itu ada 3. Ada yang dijawil, misalnya seperti ini. Ada yang ditepuk, misalnya seperti ini. Nah, ada yang ditarik. Ternyata dari sekitar 150 harpa mulut Indonesia, Malang juga punya. Nah, pelaku-pelakunya ada yang mulai utara, Lawang, Singosari, Batu, Pujon, kemudian di pusat itu ada di Kalisari, di Celaket, Lowaru, Sukun. Kemudian di agak timur ada di Jabung, ada di Tumpang, termasuk di selatan itu ada Pagak, Donomulyo, Sumber Manjing Wetan, bahkan hampir ke perbatasan Blitar, Brongkos. Dari para pelaku, yang paling tua itu sekitar tahun 1925 alat
ini sudah ada. Kemudian hilang, muncul lagi di 1930, hilang. Terakhir muncul di daerah Singosari tahun 2000, lalu hilang. Instrumen ini kenapa bisa berbunyi? Kenapa disebut harpa mulut? Karena semua pasti ditempel, diletakkan di depan mulut kita. Alat ini sudah berbunyi sebenarnya. Sedangkan mulut sebagai ruang, rongga resonansi dan pembentuk nada A, I, U, E, O. Lalu kemudian dikombinasikan menjadi AU, AU, AI, AI, AE, AE. Terus kita kombinasi, kita mainkan saja. Oh iya, alat musik ini sebenarnya sudah ribuan tahun yang lalu. Dari mbah-mbah kita, turun di bapak, lalu habis di anak. Tidak ada lagi pembuatnya. Padahal, menurut kitab Ramayana 200 Masehi, itu sudah ada ribuan tahun yang lalu. Lalu kenapa hilang? Mungkin karena faktor ekonomi, bencana alam. Makanya saya merasa prihatin dan terpanggil untuk memunculkan lagi bahwa Malang punya rinding. Lika-likunya macam-macam. Pelaku sudah tidak ada, jarang ditemukan. Bahan baku dari mana kita membuat? Dari apa? Ternyata dari bambu atau pelepah aren. Bagaimana menggunakannya? Bagaimana cara proses pembuatannya? Bagaimana historinya, termasuk bagaimana mengaplikasikannya pada saat ini. Makanya atas dasar prihatin itu, lebih dari 10 tahun saya masuk keluar kampung, naik gunung, turun gunung, ke seluruh pelosok Malang Raya untuk mensosialisasikan bahwa Malang punya rinding kepada anak-anak Karang Taruna atau segala usia, remaja, anak kecil, SD, SMP, bahkan orang tua. Mungkin buat orang tua hanya sekedar romantisme, tapi mengingatkan mereka kembali, mereka sangat senang. Saya biasanya mensosialisasikan ini dengan bercerita tentang histori, perkembangan, dari mana, kapan rinding ada. Lalu kita akan berproduksi, bagaimana membuat mulai dari bahan baku hingga jadi alat instrumen ini. Kemudian kita akan bermain, cara memainkannya, bagaimana bisa berbunyi, bagaimana berapa orang yang akan bermain di sini. Dulu digunakan sebagai penghalau hama, tapi zaman sekarang bisa untuk pengiring lagu, pengiring teater, atau apapun yang akan mereka gunakan. Setiap daerah memiliki nama dan bentuk yang berbeda-beda. Sampai saat kini tidak ada modul tentang ukuran berapa senti di sini, dan di sini dan lain-lain. Yang paling utama buat saya, rinding Malang seperti ini. Kemudian ukurannya 682. Pada tahun 682 Saka, kerajaan pertama di Jawa Timur, yaitu Kerajaan Kanjuruhan berdiri. Saya aplikasikan di sini. 6 di lidah, 8 di lengan, 2 di bandul, 3 untuk memegang. Karena Kanjuruhan hanya di Rajasima, Gajayana, Utajana, 3 generasi. Jadi, setelah mendapat ukuran ini, saya akan mudah mengajarkan itu ke anak-anak tentang ukuran
tentang dimensi untuk Rinding Malang. Selain anak-anak kita ajari cara bermain, pembuatan, dimensi, kita bisa juga kembali mengingatkan mereka tentang pentingnya sejarah kerajaan Kanjuruhan yang ada di Malang ini sebagai kerajaan pertama di Jawa Timur. Instrumen ini merupakan warisan budaya kita yang sangat-sangat luhur. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya ke generasi yang sekarang. Bagaimana kita mengkolaborasi dengan tradisi dengan modern. Semoga akan tetap lestari sampai kapanpun.